Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kumayulu, yang terhormat seluruh dewan guru yang sempat hadir pada hari ini tanpa kecuali. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita, yaitu pembebasan hasil pelatihan coding ke guru SD Negeri 3 Kumayulu tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat teriring salam marilah kita sajikan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua nantinya akan dicetak sebagai umatnya sampai hari kelak kemudian. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara yaitu dalam rangka pembebasan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial kepada guru SD Negeri 3 Kumayulu, Lubuk Selong, 13 November 2025 sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketika doa, 4 sambutan kepala sekolah, 5 pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir nanti akan kita tutup yaitu penutup acara. Marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Saiful Bastari. Kepada Bapak Saiful Bastari kami persilakan. Baiklah, kita menegakkan tangan seraya memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita hari ini mendapat berkah dan ridho darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam. Qul salatu sayyidina Rasulillah
Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatil karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa akhirihim rahmat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afwa hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara yang selanjutnya sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Edi Purwono SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa Muhammadin nabiyya wa rasulah wa rizqi ilma farjuna ifatna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pada Bapak guru, Ibu dan staf SDN 3 guru yang kami hormati, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini, hari yang ke-14 di bulan November 2025, kita masih diberi nikmat kesehatan dan diselamatkan sehingga bisa melaksanakan tugas dan aktivitas rutin kita sehari-hari, yaitu sebagai guru, administrator dan lain sebagainya. Salam dan sholawat kita tersanjungkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan pertolongan dan salatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma ya amin. Nah, yang pertama saya pribadi sebagai yang dituangkan di sini mengucapkan terima kasih yang sebar-sebarnya kepada Bapak dan Ibu serta staf sekalian, di mana telah memfasilitasi dan bekerjasama untuk mempersiapkan kegiatan pada hari ini. Seyogianya kegiatan ini dilaksanakan tuh kemarin, itu sesuai dengan tanggal yang ada di banner tanggal 13. Tapi karena sesuatu dan lain hal dilaksanakan pada hari ini. Namun nanti di laporannya hari Kamis tanggal 13. Adapun dasar dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Juklak dan Juknis Poskin tahun 2025, di mana yang sudah kita ketahui bahwa untuk tahun 2025 rapot pendidikan SDN 3 Gunung mendapat nilai bagus, mengalami peningkatan sehingga oleh pemerintah diberi hadiah atau bonus, yaitu berupa kegiatan pelaksanaan pos kinerja dengan dana Rp22.500. Itu harus dilaksanakan sampai akhir Desember. Tapi kemarin kami sudah di WA oleh Prof Jabos untuk SPJ-nya itu tanggal 21 November harus sudah selesai semua. Maka ini kegiatan ini dadaan. Kebetulan kemarin yang diutus untuk mengikuti kegiatan pelatihan di lahan itu
saudara kita Rosa membuat aku untuk segera melaksanakan kegiatan pengimbasan. Maka kami cepat-cepat ke Pagar Alam membuat banner dan alhamdulillah bisa terlaksana pada hari ini. Adapun pendanaannya yaitu bersumber dari dana Boskin yang sebesar 22.500.000. Sebenarnya ini ada dua kegiatan yang harus sudah kita laksanakan. Sebenarnya yang pertama yaitu pembelajaran mendalam. Tetapi karena kita miskomunikasi dengan pengelola dari BGTK Sumsel, pada waktu itu sudah mengedarkan link pendaftaran. Tapi ada guru kita yaitu Rina itu dikasih informasi untuk segera mendaftar. Yang pada waktu itu harus kepala sekolah dan satu orang guru mengikuti kegiatan di SMK Negeri 1 selama beberapa minggu dan dilanjutkan setiap bulan sekali. Tapi karena miskomunikasi sehingga tidak terlaksana yang PM. Khusus untuk SD Negeri 3 itu ketinggalan. Untuk yang kedua yaitu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, alhamdulillah komunikasi terjalin dengan baik sehingga SD 3 bisa mengikuti kegiatan tersebut yang seharusnya adalah guru kelas 5. Tapi oleh karena sesuatu dan lain hal dilimpahkan kepada saudara kita Rosa yang kebetulan mereka mampu dan siap. Sehingga kemarin diutus sudah mengikuti kegiatan di SMK Negeri 1 Lahat selama 1 minggu dan selanjutnya setiap minggu, setiap hari Jumat sekali selama 2 bulan. Dan alhamdulillah kemarin sudah ujian selama 3 hari dan tinggal menunggu sertifikatnya. Jadi untuk SD 3 cukup berbangga karena sudah punya ahlinya di bidang ini. Yang berikutnya pendanaan ini tadi yang sudah dibiayai oleh ini. Selain untuk kegiatan ini kita diwajibkan juga untuk membeli buku dan alhamdulillah kita sudah pesan sama Intan dan sebagian bukunya sudah sampai di rumah. Khusus buku untuk kecerdasan artifisial dan coding sudah ada di rumah. Jadi dana dari 22.500.000 untuk membeli buku dan untuk melaksanakan kegiatan. Jadi kemungkinan karena kita sudah ketinggalan yang untuk PM, nanti kami akan koordinasi dengan tim Pokjabos Lahat bagaimana untuk mengatasi hal tersebut, apakah harus disaldokan, apakah harus tetap dilaksanakan. Karena ingat SPJ-nya itu tanggal 21 sudah diminta karena di Lahat sekarang sedang ada PPK Perwakilan Provinsi Sumsel untuk mengaudit kegiatan-kegiatan yang didanai baik dari dana bos pusat maupun bos daerah. Maka kami agak-agak inilah bingung lah, apa itu yang PM itu harus dilaksanakan, apa nanti disaldokan dananya. Dari dana 22.500.000 itu baru terpakai sekitar 13. Nah masih banyak 9 juta mana. Itu hanya nanti akan kami tanyakan ke Pokja itu, apa nanti disaldokan, dibalikan ke negara, atau harus segera dilaksanakan. Nah, harapan kami pada pelaksanaan hari ini, saya sangat berharap pada Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mengikuti kegiatan ini agar nantinya kita bisa menyerap ilmu yang didapatkan oleh saudara Rosa yang telah melaksanakan pelatihan sehingga nanti bisa melaksanakan dan bisa menerapkan kegiatan kepada anak-anak dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Jadi sebenarnya kita sangat beruntung diberi hadiah oleh pemerintah. Dan kami berharap di tahun yang akan datang mudah-mudahan dan terima lagi lah. Repot kami melaksanakannya. Karena yang untuk bosnya tahun ini lain dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu sekolah yang mengelola. Ini duitnya kelola dengan sebaik-baiknya, nanti SPJ-nya. Kalau ini enggak, kita dikasih duit, suruh ngambil, cuma pegang tok yang melaksanakan dari atasan. Makanya kami agak-agak bingung dan berharap walaupun lain nanti jangan dulu lah gitu nanti kembali lagi. Repot banyak gawean. Ya di SD lain baik. Tapi misalnya rapor kita bagus, mau tidak mau suka tidak suka, ya harus.
Kita berdoa moga-moga dan terima lagi lah. Nah, sekali lagi juga kami mengharapkan kepada Saudara Rosan, Ibu Rosan, nanti sampaikan dengan sebaik-baiknya, sedetail-detailnya apa yang sudah didapatkan di lahat, agar Bapak dan Ibu guru di sini bisa menerima dengan baik, sehingga nanti kita semua akan mahir dalam masalah perkodingan dan kecerdasan artifisial. Sebenarnya kami aja bingung apa itu coding, apa itu artifisial. Cuman melu-melu tok biar agak keren. Kiranya ini sebutan dari saya tadi sudah siang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengibasan hasil pelatihan coding ke guru SD Negeri 3 Gumehulu Lubuk Selo 13 November 2025 saya nyatakan dibuka. Selanjutnya kami kembalikan pada pengacara. Dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Purwono yang telah menyampaikan kata sambutan dari kepala sekolah. Acara yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan coding, yaitu pementasan kepada guru SD Negeri 3 Gumehulu yang akan dinarasumber oleh Adinda Rosa. Waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Gumehulu, Bapak Edi Purwono, serta seluruh Dewan Guru SD Negeri 3 Gumehulu yang saya banggakan. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat limpahnya kita masih diberinya kesehatan, kesempatan agar kita bisa berkumpul di dalam kegiatan pembahasan hasil perhatian coding yang telah saya lalui beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru atas kepercayaan dan kesempatan untuk saya mengibaskan atau membagikan hasil pelatihan coding ini. Sungguh saya berpikir ini adalah kesempatan yang sangat berharga dan juga sebuah tanggung jawab yang besar. Pada pelatihan ini, saya mendapatkan pengetahuan tentang mengintegrasikan sebuah coding atau dasar-dasar pengodingan, yang mana bahwa coding ini bukan hanya sekedar menulis kode, tetapi bagaimana mengajak siswa itu berpikir secara logis, kritis, dan memecahkan masalah. Saya harap dalam kegiatan ini itu adalah sebuah tujuan kita untuk bisa kita mewujudkan juga dan menerapkan pembelajaran coding ini ke pembelajaran sehari-hari, agar siswa juga semakin siap menghadapi pembelajaran dan dunia digital yang semakin berkembang. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi inti, saya ingin bertanya dulu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar apa itu coding? Atau ada yang sudah tahu apa itu coding? Baik. Di sini saya akan menjelaskan coding dan kecerdasan artifisial, khususnya berpikir komputasional. Coding itu adalah sebuah perintah, yang mana contoh saat Bapak Ibu memainkan game, Bapak Ibu memainkan game dan Bapak Ibu ini mengarahkan si karakter game ini untuk berjalan, menembak, berlari, bersembunyi. Itu adalah sebuah coding. Coding itu adalah sebuah perintah. Sedangkan kecerdasan artifisial adalah sebuah kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Bagaimana komputer ini berpikir layaknya seperti manusia.
Contoh saja, Bapak Ibu pergi ke Jakarta, Bapak Ibu tidak tahu jalan ataupun tersesat ataupun ingin tahu jalan kemana, Bapak Ibu otomatis akan membuka Google Maps. Itu adalah sebuah kecerdasan artifisial yang mana Bapak Ibu akan diarahkan ke arah tujuan Bapak Ibu yang ingin Bapak tuju. Itu adalah sebuah kecerdasan artifisial. Dan berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah berpikir yang struktur, sistematis, ataupun jelas. Dari masalah yang kompleks menjadi masalah yang sederhana. Dari masalah yang sulit itu dirubah menjadi masalah yang mudah. Itu adalah berpikir komputasional. Adapun konsep kecerdasan artifisial, yang mana ini adalah contoh konsep dasar kecerdasan artifisial. Tentu, saya kira Bapak Ibu ini pernah membuka aplikasi YouTube. Pernah Bapak Ibu? Ya. Contoh saja waktu tahun belakang itu sangatlah sangat viral, kalau bahasa kita viral tentang Fauzana, konten Fauzana. Ya. Bapak Ibu mencari di YouTube atau konten Fauzana atau lagu-lagu Fauzana. Nah, di hari kedua ketiga konten Fauzana itu akan muncul sendiri, rekomendasikan sendiri. Itu adalah contoh konsep kecerdasan artifisial ataupun TikTok. Ya. Ada juga konsep kecerdasan artifisial itu adalah HP mampu memprediksi cuaca di berbagai lokasi. Contoh, saat kita sedang di Gumai Ulu, Kecamatan Gumai Ulu, HP ini bisa memprediksi cuaca hari ini. Contoh saja waktu hari ini berawan 46 derajat. Ada kan notifikasi HP Bapak Ibu? Ya, itu adalah konsep kecerdasan artifisial Bapak Ibu. Nah, ini juga Shopee. Kalau Bapak Ibu sekali membelajarkan mencari pencarian sendal, akan terus direkomendasikan tentang sendal-sendal. Ada juga dari aplikasi sosial media seperti Facebook atau Instagram, bisa mengenali wajah dan foto dan secara otomatis menyarankan nama teman untuk ditandai. Bapak Ibu contoh saja, kalau saya berfoto dengan Pak Wandi misalkan, ya, saya ingin menandai Facebooknya Pak Wandi, tapi secara otomatis Facebook ini akan menyarankan terlebih dahulu. Sebelum saya ingin mengetik Facebook Pak Wandi, Facebook akan menyarankan langsung muncul tulisan Pak Wandi. Atau ada juga saat kita belum berteman sesama Facebook, tapi di situ ada saran teman, mungkin yang Anda kenal, misalnya Yes Paros Adeha. Padahal kita belum berteman, tapi secara otomatis kita sudah kenal. Facebook bisa mengidentifikasi itu. Itu adalah sebuah kecerdasan artifisial. Ada juga itu adalah pemanfaatan kecerdasan artifisial. Bapak Ibu bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial. Contoh saja saat Bapak Ibu ingin membuat soal ujian atau soal ulangan, itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial. Contoh saja kecerdasan artifisial, aplikasi kecerdasan artifisial itu adalah ChatGPT, Gemini, Cici, dan banyak-banyak yang lainnya. Pemanfaatan kecerdasan artifisial juga pernah saya contohkan saat itu adalah pengeditan foto atau video di aplikasi Gemini, CapCut atau yang lain. Itu banyak. Dari foto ingin menjadi video yang bergerak, aplikasi Dramina itu banyak sekali Bapak Ibu. Saya sudah mencontohkan pada saat itu pemanfaatan kecerdasan artifisial. Untuk kali ini Bapak Ibu, kita akan menggunakan sebuah game Blockly. Saya akan membagikan link permainan Blockly ke grup WA. Silakan Bapak Ibu join. Silakan Bapak join.
Linknya sudah saya kirim ke grup Blockly Games. Di sini permainan Blockly ini bisa kita terapkan di pembelajaran kelas masing-masing, Bapak Ibu. Contoh saja, pemainan ada yang itu gambar burung, itu adalah pelajaran matematika. Yang mana kalau kita mengajarkan lewat permainan Blockly Games ini, yang pertama itu siswa tidak akan bosan karena ini menerapkan kecerdasan artifisial melalui game Blockly. Itu pelajaran matematika yang mengenal sudut atau derajat, itu bisa dilewati dengan aplikasi Blockly Games, permainan Blockly Games. Ada juga untuk pelajaran seni itu ada musik. Kalau pelajaran teka-teki itu adalah pelajaran IPAS. Kita bisa menerapkannya di kelas. Ini bisa membuat siswa menjadi semangat dan bisa berpikir komputasional. Kalau Bapak Ibu silakan join ke, kita akan mencoba ke permainan teka-teki itu. Silakan klik. Puzzle, Pak. Kalau bahasa Inggris puzzle, teka-teki itu puzzle. Puzzle itu teka-teki kan? Ya, puzzle itu teka-teki. Ya, kita main puzzle. Ya, di situ ada gambar lebah, siput. Bapak Ibu silakan tarik gambar lebah ke tulisan lebah. Terus Bapak Ibu klik kaki lebah itu ada berapa, ciri-cirinya juga Bapak Ibu tarik. Apa dia lebah bahasa Inggris ini? Bisa dipencet ini. Pilih bahasa Indonesia. Aduh. Silakan perhatikan, saya contohkan sebentar Bapak Ibu. Ini misalkan bebek, kita tarik ke bebek. Nah, letakkan di sini. Ya, di kolom ini. Nah. Ciri-cirinya juga diletakkan di sini. Nah, kalau 3, kalau 5 bisa di bawahnya. Nah. Ya. Coba Pak, bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia, Bang. Itu ada tulisan Inggris. Atas kanan. Empat blok tidak benar. Bebek, paru, bulu. Lebah tuh pakai kaki, bahasa Spanyol. Ya kaki lebah. Bulu mana? Apa mamalia? Masa dia bulu mamalia, Dek? Dari bebek. Ya bulu mamalia. Bebek. Mamalia kucing. Lebah mana? Jumlah kaki itu tidak. Kita lepas. Ini aku benar mana dia bisa? Apa benar pacet jalan ya? Mainin. Pacet terlewat ceritanya. Jalan-jalan apa? Kita jawab bersama-sama karena tadi Bapak Ibu mengalami terkendala sinyal. Siapa yang bebek? Taruh mana? Taruh. Anu. Ciri-cirinya apa saja? Kakinya dua. Kaki.
Jika sudah, kita periksa jawabannya. Ya, tepuk tangan dulu. Ini bisa diterapkan ke pelajaran kelas Bapak Ibu. Ya. Tidak apa-apa, setelah pelajaran selesai, HP-nya dikumpulkan lagi. Itu yang musik. Ada juga yang coba yang musik. Ini musik ini apa namanya? Kalau tidak salah belajar yang gitar itu. Oh, Atau yang nada-nada itu. Yuk kita main dulu. Ya. Silakan Bapak Ibu, selera masing-masing. Dicoba semua boleh. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa dipelajari di rumah, nanti bisa melalui japri saya sendiri kalau ingin bertanya yang lebih-lebih. Ini adalah contoh kecerdasan artifisial agar siswa tidak bosan, bisa berpikir komputasional sekaligus. Banyak pelajaran-pelajaran dari IPAS, matematika, seni bisa diterapkan di permainan board game. Oke, mungkin menurut saya itu saja contoh dari kecerdasan artifisial, penerapannya di kelas. Saya berharap proses sharing ini bukan sekedar presentasi satu arah, tetapi menjadi wadah dialog kita berdiskusi bersama tentang bagaimana mengintegrasikan coding ke dalam pembelajaran sehari-hari. Tantangan yang mungkin kita hadapi seperti keterbatasan perangkat, waktu, kecepatan siswa ataupun sinyal. Dan bagaimana kita bisa saling mendukung agar pelaksanaan nanti terasa ringan dan bermakna. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatian dan kepercayaan. Semoga apa yang akan saya sampaikan hari ini, bermanfaat dan bersama kita bisa meningkatkan kompetensi siswa sekaligus kualitas pembelajaran di sekolah kita. Saya akhiri, terima kasih. Bila kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembahasan coding dan KA, kecerdasan artifisial yang sudah disampaikan, walaupun sangat singkat dan sederhana. Semoga Bapak dan Ibu bisa menangkap apa yang telah disampaikannya tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, karena narasumber kebetulan ada di tempat kita, ya kita bisa share, bisa sharing, bisa bertanya kapan saja, waktu-waktu, baik secara langsung maupun melalui HP. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada saudari dan atau Ibu Rosa yang telah menyampaikannya, walaupun singkat, padat, karena kita sudah pintar semua. Semoga bisa menangkap dan menerima. Insya Allah nanti akan diterapkan. Seperti yang tadi disampaikan tadi, hambatan yang kita temukan di lapangan jelas itu masalah perangkat, kecepatan siswa dalam menangkap, kemudian sinyal. Nah, 3 faktor yang sangat menghambat untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Namun tidak menutup kemungkinan kalau kita mau berusaha terus-menerus, dan nanti dari pihak sekolah untuk terus memfasilitasi dengan melengkapi sarana dan prasarananya melalui dana yang sudah ada. Insya Allah nanti sekian tahun yang akan datang akan lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan ini, walaupun sebentar maksudnya. Semoga tidak mengurangi saya mengurangi apapun lah, karena ini hari Jumat ya,
kegiatan kita sudahi saja. Ya. Nanti insya Allah tadi sudah aku sampaikan karena narasumber ada di sini kita bisa japri. Demikian kegiatan pengibasan hasil pelatihan coding dan kecerdasan artifisial ke guru SMP 3 Gumai Ulu, Lubuk Selo 13 November 2025. Dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan ini kita tutup secara bersama-sama. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya mohon konsumsi dikeluarkan lagi.